Halo semuanya, perkenalkan nama saya Baldi Bardiansa dari 12 DKV2. Di video ini saya akan mempresentasikan proses lengkap UI UX desain dari project yang saya kerjakan yang berjudul Capraya. Video ini mencakup mulai dari tahapan perencanaan, penyusun user flow, pengguna wireframe, desain di Figma, hingga pembuatan prototipe interaktif. Di step desain dimulai dari pemahaman masalah dan kebutuhan pengguna. Dalam proyek ini, saya mengidentifikasi bahwa pengguna sering mengalami kesulitan, misalnya mencari layanan X, mengakses informasi Y, dan lain-lain. Saya melakukan observasi sederhana, riset dengan ringan, serta brainstorming fitur yang dapat menyelesaikan masalah tersebut. Dan hasil perencanaan saya menyimpulkan bahwa aplikasi ini harus simple digunakan, responsif di mobile, dan memiliki navigasi intuitif. Tahapan perencanaan ini sangat penting untuk menjadi fondasi seluruh proses desain berikutnya. Setelah memahami tujuan dan kebutuhan pengguna, saya menyusun user flow diagram. User flow menggambarkan jalur yang akan ditempuh pengguna saat menggunakan aplikasi, mulai dari pembuka aplikasi, login, sehingga menggunakan fitur utama. Contoh, pengguna akan mulai dari halaman login, kemudian diarahkan ke beranda dan bisa langsung memilih fitur. Misalnya ini kan ada homepage. Homepage dibagi menjadi 4. Jadi yang pertama itu ada banner ada isinya nih slogan dan juga image Capraya. Untuk di navibarnya itu ada logo, home, keranjang, dan login. Untuk yang di bestsellernya itu ada Thai tea, green tea, dan teh raya manis. Dan yang terakhir itu ada pilih menu makanannya juga ada. Detail Capraya itu ada detailnya tuh ada logo, home, search, dan login. Langkah selanjutnya adalah membuat wireframe, yaitu kerangka desain awal yang masih sederhana tanpa warna, tanpa elemen visual yang kompleks. Tujuannya adalah fokus pada tata letak alur informasi dan hierarki konten. Dalam wireframe ini saya menyusun bagian penting seperti header, menu navigasi, area konten utama, dan footer. Dengan menggunakan wireframe saya bisa mengatur layout halaman demi halaman secara cepat dan fleksibel sebelum mulai mengerjakan visual design. Saya juga menyesuaikan posisi elemen agar mendukung keterbacaan, kejelasan, dan juga pengalaman pengguna secara keseluruhan. Setelah wireframe dirasa matang, kita lanjut ke tahap desain visual yang menggunakan Figma. Di sini saya memilih warna utama, warna coklat, karena didominasikan sama dengan teh, yang mendukung identitas brand serta tipografi yang mudah dibaca. Saya juga mengatur ukuran tombol dengan jarak antara elemen agar sesuai dengan prinsip desain responsif. Setiap halaman dirancang agar memiliki konsistensi antara elemen dan antar layar. Contohnya, tombol call to action ditempatkan di posisi yang mudah dijangkau, pengguna icon jelas dan familiar, serta elemen navigasi yang stabil dan tidak diubah-ubah. Saya juga mempertimbangkan aspek aksesibilitas seperti kontras, warna, dan ukuran teks agar aplikasi ramah digunakan untuk semua kalangan. Untuk menjaga efisiensi dan konsistensi dalam proses desain, saya membangun UI company dan desain sistem di dalam Figma. Company yang saya buat meliputi tombol primer, sekunder, input, thread, modal card, navigasi, dan lain-lain. Setiap komponen ini memiliki auto layout dan varian agar bisa digunakan ulang untuk fleksibel. Selain itu, saya juga membuat style guide yang mencakup palet warna, jenis font, ukuran heading, dan stretching system. Dengan adanya sistem ini, tim developer akan lebih mudah dalam mengimplementasikan desain karena semua aset dan aturan sudah dokumentasi dengan rapih. Langkah berikutnya adalah membuat prototyping menggunakan fitur interface prototype di Figma. Saya menghubungkan antara halaman dan tombol agar pengguna bisa menelusuri aplikasi secara langsung, seperti benar-benar menggunakan. Misalnya ketika user klik tombol mulai, mereka akan diarahkan ke halaman utama lalu bisa mencoba berbagai fitur tanpa harus dipindahkan dari Figma. Ini sangat berguna untuk melakukan user
testing dan melihat apakah alur aplikasi sudah nyaman atau perlu perbaikan. Contoh, saya akan menggunakan fitur yang saya buat di Figma ini. Di sini ada keranjang, user bisa melihat keranjang yang sudah dikeranjangi dan langsung di check out. User juga bisa langsung pencet tombol home ke tombol menu. Di sini banyak berbagai varian, ada teh green tea, Thai tea, ori, teh raya manis, dan teh tubruk. Untuk yang di base ada teh green tea, Thai tea, dan teh raya manis. Di sini saya akan mencoba fitur pembelian. Contoh di Thai tea ori. Di sini user bisa memilih antara dingin dan panas dan ukuran. Contoh saya yang dingin, dan untuk ukuran kapasitasnya di 473 mili, dan user juga bisa memilih membeli berapa. Langsung di check out. Nah, user bisa langsung mengisi alamat pengirim, pilih metode pembayaran, dan ada ringkasan harga yang dibeli. Langsung ini user bisa prosesnya bisa berhasil dan siap dikirim. Beres. Untuk user ini yang untuk login, user login. Di sini juga ada fitur login. User bisa login Google, email, dan password. Bisa terus gimana? Seluruh proses ini saya belajar bahwa desain bukan hanya soal estetika, tapi juga bagaimana sebuah solusi bisa membantu pengguna menyelesaikan masalah. Penting untuk selalu memvalidasi desain yang dengan pengguna agar hasil benar-benar bisa digunakan dengan nyaman, efisien. Saya juga menyadari penting kolaborasi antara desainer dan developer sehingga dokumentasi desain harus jelas dan mudah. Terima kasih sudah menyaksikan presentasi ini. Untuk informasinya lebih lengkap, silakan cek deskripsi di bawah ini. Semoga proyek ini bisa memberikan inspirasi gambaran tentang proses desain UI UX yang terstruktur. Sampai jumpa di video berikutnya.